Bismillahirrahmanirrahim. Inilah perkara yang sering dilupakan. Semuanya, tak terkecuali mungkin saya. Betapa cepatnya kita lupa materi ini ketika sedang bertengkar. Lalu kemudian suami kita jadi api, kita ikut-ikutan sebagai istri sebagai api. Kita lupa bahwasanya kesabaran kita ketika menghadapi suami kita yang jadi api. Di situ ada 8 pintu surga. 8 pintu surga hilang entah kemana. Sama ketika suami lagi mendapati istrinya lagi marah, dia lupa bahwasanya ketika dia menghadapi istri yang marah itu, dia lupa bahwasanya istrinya itu makhluk yang bengkok, diciptakan dari tulang yang bengkok, sudah memang banyak kekurangannya. Rasulullah sudah menyampaikan, istri itu paling cepat lupa kebaikan sang suami. Semuanya kemudian lupa dan akhirnya hilang pelajaran ihtisab. Coba kalau ihtisab hadir setiap waktunya. Setiap pagi alarm, bersama dengan alarm handphone kita yang membangunkan kita jam 3, setengah 3, setengah 4. Bersama dengan hidupnya alarm, kita menghidupkan ihtisab. Apapun masalah, apapun ujian yang saya dapatkan hari ini, saya akan mengharapkan cuma pahala dari Allah. Apapun kelelahan saya ketika nanti gendong anak nakal, anak itu, atau karena anak-anak aktifnya luar biasa, saya akan letakkan ihtisab menjadi ujung dari kelelahan saya. Apapun nanti yang dilakukan oleh istri saya, apapun perkataan yang disampaikan suami saya dan perbuatan dia yang terkadang tidak mengenakkan bagi saya akan mengharapkan pahala semata-mata karena Allah, karena saya tahu suami saya bukan alat pemuas, sebagaimana saya juga bukan alat pemuas untuk suami saya. Kan indah kan? Dan itu yang sering dilupakan orang. Ihtisab. Pelajaran tentang ihtisab ini pelajaran yang paling sering. Manusia itu menjadi amnesia. Terlebih lagi ketika sudah dipancing dengan berbagai macam hal yang membuat emosinya marah. Udah ihtisab itu entah kemana. Seakan-akan dia tidak yakin kepada iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya kata iman kepada Allah dan hari akhir itu, kenapa kok digandingkan terus Ustadz? Al-imanu billahi wal yaumil akhir. Karena manusia itu kalau tidak kemudian dia itu beriman kepada Allah, kalau tidak ingat hari akhir yang akan menjadi balasan manis atas apapun yang dia lakukan, dia akan bisa berbuat baik. Seorang istri kalau tidak ingat hari akhir bahwasanya ada 8 pintu surga dan itu harus dihadirkan setiap waktu, maka dia tidak akan bisa berbuat khidmah kepada suaminya. Khidmah itu akan hilang cepat. Kenapa? Karena hari akhir sudah hilang. Menganggap semuanya itu harus terjadi hari ini, harus tuntas hari ini, dan harus beres hari ini. Tidak semuanya. Kadang-kadang ada sebuah perkara yang kita harapkan kebaikannya itu nanti di akhirat. Ada perkara yang terkadang itu harus kita nantikan kebaikannya itu nanti di akhirat. Dan itulah pentingnya ihtisab. Makanya pertama kali yang kita harus mengerti, persoalan basic dari pernikahan itu adalah jangan melupakan ihtisab kita. Jangan pernah sama sekali melupakan ihtisab kita di dalam persoalan masalah ini. Persoalan apapun tidak akan pernah lepas dari persoalan ketika kita menjumpai kekecewaan. Siapa yang tidak kecewa? Ya kan? Dan itu hanya bisa diobati. Penyakit kekecewaan itu hanya bisa diobati. Hanya bisa diobati dengan rasa ihtisab yang hadir dan tumbuh pada hati manusia. Ketika kemudian perasaan itu sudah tumbuh pada hati manusia, kepada suami, kepada istri, ihtisab itu sudah ada, apapun yang dilakukan itu tidak akan membahayakan. Kalaupun komentar akan diberikan, kok gitu, kok dikerjain Pak, gitu. Maka tidak ada yang tidak penting kalau semuanya sudah dikaitkan kepada Allah. Dan sebaliknya setiap masalah sebesar apapun, setiap kesalahan sebesar apapun, selama dikembalikan dan dikaitkan kepada Allah yang menjadi tujuan kita, masalah itu akan tambah kecil. Karena kita ingat bahwasanya rahmat Allah yang kita inginkan. Makanya Masya Allah inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul. Ayo kita praktekkan yuk. Yang pertama, bisikan ke telinga istri kita. Bisikan ke suami kita telinganya. Ihtisab ya Mas, kalau sama saya pasti banyak kekurangan, saya pasti banyak kesalahan. Saya akan memperbaiki. Tidak boleh kita mengatakan apa adanya. Saya orangnya apa adanya. Perkataan orang apa adanya itu berarti dia nggak mau belajar. Terima saya apa adanya. Tidak bisa. Setiap orang dituntut menjadi lebih baik. Terima saya akan terus belajar. Tapi ihtisab ya. Ihtisab.
Jadilah suami yang ihtisab. Jadilah istri yang ihtisab. Kalau kamu sedang mendapatkan aku menjadi api, jadilah kamu air. Tidak mungkin kamu menjadi air kecuali kamu mengharapkan pahala di sisi Allah. Pernikahan tidak menjanjikan kepuasan. Pernikahan tidak menjanjikan kepuasan. Tapi pasti memberikan keberkahan. Dan keberkahan itu datang bersama dengan kesabaran-kesabaran yang kita miliki pada kehidupan kita. Dan kesabaran tidak akan pernah bertahan. Berada pada teras kehidupan hati kita. Kecuali kita memiliki ihtisab mengharapkan kebaikan dari sisi Allah. Kenapa dalam berkeluarga itu ada syariat ihtisab, Ustaz? Ini di buku tidak ada ya. Kenapa di dalam pernikahan itu harus ada ihtisab, Ustaz? Karena Allah tahu manusia itu memang tidak bisa membalas semaksimal mungkin. Yang bisa membalas semaksimal mungkin khidmahmu, wahai istri, Allah, bukan suamimu. Yang bisa membalas semua pengorbananmu, wahai abi, wahai ayah, wahai suami, di tengah panasnya kamu berjalan, di tengah kamu mendapatkan rezeki, kamu rela berbagi kepada istrimu, kamu rela tertusuk punggungmu tetapi tetap tersenyum dengan wajahmu. Tidak ada yang bisa menggantikan semua pengorbananmu, wahai suami, kecuali Allah. Kepada semua para ibu dengan kelelahannya, keletihannya merawat anak-anak. Anak-anak satu menangis diam, pindah lagi ke anak yang satunya. Anak satu nyusuin, baru selesai. Kemudian pindah lagi anak yang satunya minta untuk ke belakang. Terus berputar semacam itu. Tidak ada yang bisa membalas. Semua keletihanmu, kepenatanmu, kelelahanmu dalam semua khidmah yang kamu berikan, kecuali Allah. Yang salah bukan apa yang kita jumpai dari pasangan kita. Yang salah itu ketika kita salah berharap. Kita lupa bahwasanya Allah menyampaikan kepada kita, wa ila rabbika farghab. Memang sama Allah kamu itu harusnya berharap. Memang kepada Allah lah kamu menuju. Jadi masalah dalam keluarga itu bukan yang salah itu suami saya atau istri saya. Tapi harapanmu. Ketika harapanmu itu kamu berikan kepada makhluk. Suamimu, sebesar-besar apapun suamimu, dia tetap makhluk. Sebesar-besar apapun istrimu, maka dia tetap makhluk. Makhluk itu tidak bisa memuaskan kita. Dalam setiap perkara itu tidak bisa. Tidak bisa. Seorang ustadz sekalipun, ketika kamu dibimbing dia dalam urusan akhiratnya, kamu diberikan petunjuk ini harusnya begini, ini begini, berdasarkan dalilnya, itu pun terkadang kamu bisa kecewa. Apalagi murid di hadapan ustadznya. Berapa banyak kekecewaan. Tapi itu semuanya ditutup dengan sebuah kata ihtisab. Wa ila rabbika farghab. Memang kepada Allah lah kemudian kita itu mengharapkan. Jadi setiap badai yang terjadi dalam rumah tangga itu bukan karena kesalahan mereka. Tapi apa? Karena harapanmu terlalu besar kepada pasanganmu. Cintamu terlalu gede kepada pasanganmu melebihi cintamu kepada Allah. Melebihi kecintaanmu kepada air-air di surga. Itu yang menjadi masalah kita semuanya. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah lah kamu mengharapkan pahala terbaik di sisi Allah. Semoga kita paham ini. Ihtisab. Pelajaran terbesar dalam kehidupan berumah tangga. Tapi paling sering amnesia di dalam perjalanan menapak kehidupan berumah tangga. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.